Selamat bergabung kembali di TK2105 Statistika Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kita masih membahas mengenai teori-teori dasar probabilitas. Nah, dalam video segmen kali ini kita akan membahas beberapa jenis distribusi probabilitas kontinu yang cukup penting di dalam teknik khususnya teknik kimia. Mari kita mulai. Apa yang membedakan distribusi kontinu dengan distribusi diskrit adalah kita bekerja dengan suatu persamaan matematik yang dinamakan sebagai fungsi rapat peluang atau probability density function, ya sering disingkat sebagai PDF saja. Nah, PDF sendiri menyatakan nilai peluang dalam bentuk fungsi dari X ya, dengan sejumlah parameter geometri distribusi. Fx ini tidak bisa Anda gunakan apa adanya, langsung Anda masukkan nilai X-nya untuk menentukan berapa peluang saya mendapatkan nilai X. Fx ini harus Anda integralkan dulu. Integral Fx dx dari A sampai B. Ya, integral ini artinya adalah berapa peluang X bernilai antara A dan B. Jadi Fx-nya sendiri tidak memiliki nilai fisik sebelum Anda integralkan. Karena itu, secara matematis, probabilitas untuk menemukan nilai X sama dengan X itu adalah sama dengan 0. Kemudian sifat kedua dari fungsi rapat peluang adalah kalau Anda integralkan dari batas kiri minimum sampai batas kanan maksimum, maka luas total daerah di bawah kurvanya adalah tepat 1,0. Nah, interpretasinya, peluang Anda mendapatkan nilai variabel acak X sembarang itu adalah 1. Distribusi probabilitas kontinu yang paling banyak kita gunakan adalah distribusi normal. Sifat-sifatnya antara lain simetris, ya, jadi bentuk distribusinya simetris seperti lonceng. Bentuk dari distribusi ini dikendalikan oleh dua parameter, yaitu mu dan sigma. Mu adalah rata-rata populasi dan sigma adalah simpangan baku populasi. Distribusi normal ini juga memenuhi aturan empirik 689599,7. Luas daerah di bawah kurva pada rentang plus minus 1 sigma di sebelah kiri dan kanan mu, ini adalah 68%. Kemudian kalau Anda tambahkan, Anda buka rentangnya menjadi plus minus 2 sigma, maka peluangnya menjadi 95%, tepatnya 95,45. Kalau Anda tambah lagi plus minus 3 sigma, maka jumlahnya menjadi 99,7% atau hampir mendekati 100%. Nanti ada hubungannya kalau Anda berminat dengan statistika bisnis, mungkin Anda kapan-kapan membaca konsep 6 sigma ya, Six Sigma itu ada hubungannya dengan sifat dari distribusi normal ini. Nah, ada satu distribusi normal yang sangat spesial, yaitu namanya distribusi normal standar. Nama lainnya adalah distribusi Z, di mana mu-nya diset sama dengan 0 dan sigma-nya sama dengan 1. Jadi, distribusi normal dengan nilai mu dan sigma sembarang, ini bisa Anda standarisasi dengan mengubah variabel X aslinya menjadi variabel Z menggunakan rumus ini. Oke, nah ini adalah tabel distribusi Z yang ada di buku-buku teks statistika. Nah, tetapi Anda harus berhati-hati. Kadang-kadang antara satu buku dengan buku lain, antara buku dengan software, itu basis penulisan tabel standarnya boleh jadi tidak sama. Ini dari dua buku yang berbeda. Referensi sebelah kiri ini menyatakan probabilitas sebagai integral yang batas bawahnya adalah Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan Z. Yang ini integralnya dari minus tidak terhingga, ya, jadi batas atasnya Z. Nah, perhatikan baik-baik mana basis perhitungan probabilitas dari referensi yang Anda gunakan, baik itu buku maupun software. Kalau Anda lalai, maka perhitungan Anda kan salah. Kemudian tabel Z, itu anatominya biasanya demikian. Ya, jadi kolom pertama, paling kiri, ini adalah nilai Z-nya sampai desimal ke-1. Nilai yang ada di dalam tabel ini adalah probabilitas, jadi luas daerah di bawah kurvanya. Angka yang terletak di baris paling atas, warna hijau, ini adalah nilai Z desimal kedua. Ini ada satu contoh perhitungan sederhana dengan menggunakan distribusi Z. Berapa nilai Z yang menghasilkan probabilitas satu sisi sebelah kiri? Jadi maksudnya seperti begini gambarnya nih. Sebesar 12,3%. Jadi Anda cari berapa nilai probabilitas di dalam tabel ini yang paling mendekati angka ini. Ya. Nah, di sini. Kemudian tinggal Anda baca, Z-nya adalah minus 1,16. Contoh nomor 2. Berapa probabilitas mendapatkan nilai Z lebih besar daripada 0,85? Ya, sekarang dibalik. Kalau tadi yang diketahui adalah probabilitas dan yang dicari adalah Z-nya. Kalau yang kedua, yang diketahui adalah Z-nya dan dicari probabilitasnya. Jadi Z-nya 0,85. Oke, nah perhatikan yang dicantumkan dalam tabel ini adalah nilai Z yang negatif. Sementara yang saya tanyakan di sini adalah nilai Z positif. Bagaimana cara menghitungnya? Gampang saja. Gunakan sifat simetris dari distribusi Z. Silakan Anda cerna sendiri yang contoh perhitungan yang ada di bawah ini. Ini ada beberapa contoh distribusi kontinu lainnya. Ini ada distribusi log normal, ya. Ini gunakan untuk
variabel yang bukan nilai X-nya yang terdistribusi normal, tetapi log X-nya yang terdistribusi normal. Kemudian yang sebelah kanan ini namanya distribusi T, atau nama lainnya adalah students T distribution. Bentuknya mirip Z, tetapi lebih lebar. Dan dia dikendalikan oleh 3 parameter. Selain mu dan sigma, dia juga dikendalikan oleh derajat kebebasan, diberi simbol huruf nu. Ya. Nah, jika derajat kebebasannya mendekati tidak terhingga, maka distribusi T akan berubah menjadi distribusi Z. Banyak sekali kegunaannya distribusi T ini dalam segmen-segmen selanjutnya. Nah, ini saya tutup segmen kali ini dengan beberapa contoh distribusi kontinu yang ada di sekitar kita. Ini distribusi anomali temperatur lingkungan. Anomali maksudnya lonjakan atau penurunan dari nilai rata-rata yang seharusnya. Kemudian distribusi ukuran aerosol. Dunia sedang dilanda pandemi, jadi mungkin Anda sering mendengar istilah aerosol. Nah, distribusi ukuran aerosol, partikel aerosol di atmosfer itu mengikuti distribusi log normal. Kemudian yang bawah ini adalah penggunaan distribusi normal untuk melakukan pengendalian proses, ya, proses secara statistik. Oke, baik. Dan kita tutup diskusi kita hari ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih.